Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin faqad fazal muttaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah Allah masih memberikan berbagai macam nikmat yang telah kita rasakan. Maka sudah sewajarnya, bahkan sudah kewajiban kita untuk bersyukur kepadanya. Dan pasti kesyukuran kita itu akan dibalas oleh Allah yang lebih dari apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan sholawat serta salam tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan bimbingan, suri teladan kepada kita sehingga kita mantap di dalam beragama Islam. Pemirsa yang berbahagia, ada 3 pesan Rasulullah SAW yang tentu pesan itu sangat bermanfaat bagi kita yang mau melakukannya. Sebagaimana di dalam suatu hadis yang dirawayatkan oleh Abu Hurairah, qala Rasulullah SAW telah bersabda, Rasulullah SAW, man nafasa, siapa yang melepaskan mu'minin dari seorang mukmin kurbatan, satu kesusahan. Artinya bila kita, seseorang itu melepaskan kesusahan, menghilangkan kesusahan kepada saudaranya mukmin lainnya, min kurabid dunya, dari kesusahan dunia, maka Allah nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamati. Sabda Nabi, Allah akan melepaskan orang yang melepaskan atau menolong orang lain di waktu dunia itu dari kesusahan akhirat, akan menolong satu kesusahan dari kesusahan akhirat. Itu artinya jika kita di dunia ini suka melepaskan, menghilangkan kesusahan orang lain dengan cara kita menolongnya, memberikan semangat kepadanya, maka di akhirat kita pun akan ditolong oleh Allah. Kita pun akan mendapatkan bantuan, kita pun akan mendapat perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yassaru ala musirin. Yang kedua, dan siapa yang memudahkan atas orang yang kesulitan. Jadi ada orang yang kesulitan bukan dipersulit, tetapi dimudahkan. Ini dituntut orang itu tahu, oh ini orang yang sedang kesulitan. Istilahnya kita, orang itu harus tahu psikologi. Katakanlah wajahnya ini sedang sulit-sulit ini, maka kemudian kita memudahkannya, kita tolong dengan kemudahan. Jangan khawatir. Yassarallahu alaihi dunya wal akhir. Siapa tadi yang mempermudah orang lain, maka Allah akan mempermudahkan urusannya di dunia dan di akhirat.
Jadi kadang-kadang kalau ada orang yang kesulitan tambah dipersulit itu bahaya. Kasihan orang yang sudah kesulitan. Alangkah hebatnya kalau orang yang kesulitan itu, kesulitan ekonominya, kemudian kita ada kelebihan, kesulitan mencari ini, mencari itu, kita dapat membantu, maka Allah akan memudahkan urusannya, bukan hanya di dunia saja, tetapi akan dimudahkan oleh Allah di akhirat juga. Yang ketiga, baman satara musliman, dan siapa yang menutup aib pada seorang mukmin. Jadi kalau ada aib orang lain, aib saudaranya mukmin ditutup, tidak disebar-sebarkan, tidak dibisik-bisikkan kepada orang lain supaya tahu, maka Allah akan menjanjikan satarallahu fid dunya wal akhirah. Kalau kita bersikap seperti itu, suka menutup kelemahan orang lain, tidak menyiar-nyiarkan kepada orang lain, maka Allah akan menutup aib kita, aib orang yang terlalu menutup aib orang lain itu, baik di dunia maupun di akhirat. Bagaimana kalau kita tahu ada orang yang suka menyebarkan aib kita, kekurangan kita, ya kita senyum saja. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Bukan urusan yang pokok. Karena kadang-kadang kebencian seorang itu membuat dia menyebarkan aib orang lain. Nah, kita sebagai hamba Allah, kita tidak perlu membalas, tetapi kita sadar bahwa itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun akan berhenti, akan menghindari untuk menyebarkan aib orang lain. Nah, di sini tentunya di dalam pergaulan kita, apalagi pergaulan sama mukmin, jangan sampai sesama mukmin itu menyebarkan aib temannya, apalagi mengadakan namanya pembunuhan karakter, biar orang lain itu, orang yang dibencinya itu tidak muncul-muncul, maka disebarkan kekurangannya di mana-mana. Bagi orang yang tahu, tidak mengapa. Sekali lagi itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan suatu informasi yang penting. Wallahu fi aunil abdi. Si Rasul memberikan informasi yang penting. Dan Allah fi aunil abdi, di dalam pertolongan hambanya. Artinya apa? Kalau kita suka menutup aib saudara kita yang mukmin, kita akan ditolong oleh Allah. Kita memudahkan orang yang kesulitan, kita akan ditolong oleh Allah. Kita melepaskan kesusahan orang lain, kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu berbahagialah kita bila kita benar-benar sadar ternyata kita ini hamba Allah yang diperintahkan terus untuk saling menolong, untuk saling memberikan cahaya pada diri sendiri, keluarga, dan orang lain, dan tidak menimbulkan kegelapan atau berbuat yang menyimpang dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Demikian uraian singkat dari hadis riwayat Imam Muslim. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.